game zaman sekarang tuh banyak yang topiknya itu tentang trauma, tentang stereotip, tentang psikologi gitu ya. Salah satunya adalah game yang sedang saya mainkan akhir-akhir ini, yaitu Silent Hill F. Ini ya, kayak gini gamenya. Dan saya sangat kagum dan kaget dengan topik dan tema yang diangkat ini. Dan sejujurnya cukup grafik gitu ya, cukup gory, dan cukup bisa dibilang nge-trigger beberapa orang yang mungkin punya trauma yang sama seperti karakter utamanya, yaitu si Hinako ini. Mungkin ini agak sedikit spoiler ya, kalau kalian belum main gamenya sampai selesai, mungkin ada baiknya kalian skip video ini. Tapi kalau kalian nggak peduli atau nggak apa-apa, saya spoiler, mungkin saya ceritakan sedikit garis besarnya aja supaya nggak lama-lama. Jadi karakter utamanya si Hinako ini adalah orang yang kena masalah bullying di sekolahnya. Kemudian dia ini punya masalah adiksi dengan obat-obatan. Kenapa? Karena secara traumatis dia ini punya kompleks trauma gitu. Pertama karena dia punya keluarga yang sangat-sangat bisa dibilang kolot gitu ya, tentang stereotip tentang perempuan gitu, bahwa perempuan itu dianggapnya sebagai sebuah komoditas. Ini kan konteksnya di Jepang tahun 60-an gitu. Perempuan itu adalah sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan, istilahnya itu bisa dijodohkan dan anaknya harus mau. Kalau misalkan dia nggak mau berarti dia membangkang, berarti dia dikutuk lah, ini dan itu gitu. Akhirnya Hinako ini, karakter utamanya perempuan ini, merasa aku harus terbebas dari lingkungan yang seperti ini. Tapi karena dia melihat kakaknya perempuan juga, kakaknya ini sangat perempuan banget yang disukai sama bapak ibunya, dan dia tipe yang penurut, dia yang ya udah dijodohin dia mau, jadi kayak gitu. Dia merasa, oh, apakah harus begini ya, aku harus begitu atau gimana, aku harus rebel atau gimana, galau gitu. Nah, di satu sisi dia ketemu teman-teman yang sebetulnya bisa dibilang ya temen gitu, tapi menusuk dia juga dari belakang. Karena temannya itu satu cowok, dua cewek. Yang cewek yang namanya Rinko itu sangat suka dengan teman cowoknya ini yang namanya Shu. Teman cowoknya ini sukanya sama Hinako, jadi kayak cinta segitiga gitu. Nah, ketika cinta segitiga ini terjadi, si Shu pengennya Hinako ini jadi miliknya dia selamanya. Rinko-nya cemburu, akhirnya membuli si Hinako. Rinko-nya ini dorong Hinako sampai jatuh. Pokoknya melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji lah gitu ya. Bahkan dia ngirimin ya surat-surat yang isinya kata-kata curse gitu ya, kutukan, kata-kata kutukan kayak gitu. Dan si Shu-nya ini sendiri, dia inginnya Hinako ini jadi miliknya seutuhnya. Karena Hinako ini kan stres banget ya otaknya, dia pengennya itu jadi tempat curhat, jadi teman terdekatnya atau bahkan jadi miliknya Shu ini. Shu ini selalu memberikan obat-obatan kepada Hinako. Ngakunya sih obat sakit kepala, tapi ternyata setelah diminum itu Hinakonya jadi banyak sekali ada halusinasi, ada kayak sebetulnya merasa tenang gitu, kayak obat penenang, tapi banyak efek sampingnya gitu. Karena kan tahun 60-an ya, Jepang tahun 60-an. Akhirnya malah membuat Hinako ini jadi adiksi terhadap obat-obatan terlarang seperti itu. Dan ada satu orang temannya lagi yang namanya Sakuko. Sakuko ini adalah perempuan yang juga dibully di sekolahnya. Dan saya kurang tahu ya, saya belum riset lebih dalam alasan dia dibully kenapa. Tapi akhirnya dia merasa bahwa ada Hinako yang juga dibully dan bisa memahami rasa sakitnya dibully gitu. Jadi teman dan lain-lain. Tapi di satu sisi dia sangat iri dengan Hinako karena dia punya segalanya. Istilahnya dia cantik, dia disukai sama Shu gitu ya. Ada yang melindungi, punya temen,
Meskipun dia juga ada pembulian gitu sebetulnya. Tapi yang membuli ini adalah teman-temannya sendiri yang ini, yang dua orang cewek, satu orang cowok. Istilahnya kan membuli berarti, melukai gitu. Dan si Sakuko ini merasa sangat iri gitu, kamu punya segalanya gini dan gitu, menyebut Hinako ini sebagai seorang traitor, ini sebagai seorang pengkhianat, karena aku kan dibully, kamu kok enggak, tadinya kan kamu juga, berarti aku harus bully kamu sekarang. Nah, secara mental state, semua karakternya ini sangat-sangat messed up, sangat-sangat secara psikologis, itu sangat rusak gitu mentalnya. Karena aku juga dibully, kamu juga harus dong, kalau nggak ada yang bully kamu, ya udah aku yang bully kamu, kayak gitu. Yang si Shu-nya sendiri, kalau kamu nggak bisa jadi milikku, ya kamu nggak boleh jadi miliknya siapa-siapa. Nih, saya kasih obat supaya kamu gila gitu. Yang Rinko, oh ini Shu ini punyaku, nggak boleh jadi punyamu, makanya kamu saya lukai. Ini secara mental state itu messed up semua, punya disonansi kognitif semuanya lah gitu ya. Jadi konteks psikologis di sini ini sangat kuat, sangat kental sekali main di sana. Si Hinakonya sendiri juga punya masalah trauma, masalah mental yang berat gitu. Sampai akhirnya sebetulnya, meskipun ini bad endingnya ya, si Hinakonya ini ternyata sudah dalam pengaruh obat-obatan dan dia membunuh orang-orang di sana, di desanya itu semuanya gitu, termasuk orang tuanya. Karena orang tuanya memaksakan Hinako ini untuk menikah dengan orang lain gitu, yang dia nggak kenal, dijodohkan lah gitu, tapi dia nggak mau. Dan karena percaya dengan dewa-dewa gitu ya, jadi membuat pola pikirnya itu semakin messed up lagi di sana. Saya nggak mau masuk lebih jauh tentang religiositasnya atau spiritualitasnya gitu ya, karena di sana kental sekali tentang dewa rubah, kemudian kepercayaan Shinto misalkan gitu. Itu ya saya nggak mau ke sana lah, tapi saya hanya pengen bahas masalah psikologisnya itu. Dan masalah psikologis itu apakah bisa seperti separah Hinako ini? Jawaban saya adalah bisa banget, sangat bisa gitu ya. Kalau yang sudah sangat parah akan jadi seperti itu. Dan solusinya gimana dari masalah seperti ini adalah kita harusnya memasang boundaries, memasang batasan. Oh, aku nggak tahan lagi dengan lingkungan toksik seperti ini. Kalau Hinako itu kayak berusaha untuk tetap senyum, tetap nerima, tetap nggak apa-apa, cuma minum obat aja. Akhirnya dia nggak tahu kalau obat itu punya efek samping separah itu. Akhirnya ya jadilah seperti itu. Tapi balik lagi ya, ini obat-obatan yang di Silent Hill ini adalah obat-obatan yang dibuat sama Shu, bukan obat-obatan psikiater. Kalau zaman sekarang ya kamu minum obat psikiater ya aman-aman aja, ada efek samping tapi masih manageable gitu ya. Jadi di situ kita bisa lepas dari lingkungan toksik. Kita jangan cuma sekedar nerima-nerima aja. Kita kalau perlu berubah, kita perlu pergi ya pergi gitu ya, jangan terima-terima aja. Dan jangan memendam masalah. Kalau perlu emang selesaikan dan ceritakan ke orang-orang yang memang profesional atau yang bisa kamu percaya untuk membantu. Barulah masalah itu bisa selesai gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu dari VT saya hari ini tentang sebuah game psychological thriller atau psychological horror bahkan, yang judulnya Silent Hill F. Mungkin nggak lengkap, mungkin nggak sedetail orang-orang yang membuat sinopsis gitu ya, tapi paling nggak kalian tahu tema psikologi dari game ini. Oke, semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.